Pasca maraknya aksi anarkistis pada saat unjuk rasa di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi juga berjanji akan mengusut tuntas secara transparan. Pasca maraknya aksi anarkistis pada saat demonstrasi di beberapa titik di Jakarta, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam. Polisi berjanji akan mengusut tuntas secara transparan para pelaku yang menjadi provokator serta pelaku anarkistis tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi menyebut polisi masih terus mengusut aktor utama di balik aksi anarkistis yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta. Yang jelas komitmen Polda Metro Jaya untuk atau akan menindak tegas pelaku aksi anarkis, dan komitmen Polda Metro Jaya akan mengusut tuntas aktor utama, aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Ini masih berproses, ya, mohon waktu. Sementara Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir, ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai. Hingga kini, polisi telah mengamankan 43 tersangka yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dan masih melakukan pemeriksaan terhadap puluhan tersangka tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, kabar baik datang bagi guru non-PNS di lingkungan Kementerian Agama. Pemerintah resmi menaikkan tunjangan profesi guru non-PNS dari 1,5 juta menjadi 2 juta rupiah per bulan. Pemerintah resmi menaikkan tunjangan guru non-PNS binaan Kementerian Agama dari 1,5 juta rupiah menjadi 2 juta rupiah. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat acara doa bersama ASN Kemenak pada Jumat 5 September 2025. Di balik kemuliaan profesi itu, guru tetap manusia yang membutuhkan kesejahteraan yang layak. Ya, pemerintah melalui Kementerian Agama yang saya pimpin sekarang ini terus berkomitmen untuk memperjuangkan hal tersebut dengan berbagai langkah. Tahun ini ada kenaikan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-PNS sebesar Rp500.000 per bulan. Tunjangan yang semula hanya 1,5 juta rupiah per bulan menjadi 2 juta. Menurut Menak, keputusan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru yang selama ini berjuang mencerdaskan generasi bangsa meski statusnya bukan aparatur sipil negara. Data Kemenak mencatat sedikitnya 227.147 guru non-PNS akan menerima kenaikan tunjangan ini. Tambahan 500.000 setiap bulan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban kebutuhan hidup sekaligus meningkatkan semangat kerja para guru. Tim Liputan Ainus melaporkan. Remblong, bus listrik Transjakarta jurusan Pulau Gadung Galunggung menabrak 2 toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan. 1 orang menderita patah tulang dalam kecelakaan tersebut. Video amatir warga merekam detik-detik usai kecelakaan bus Transjakarta yang menabrak 2 toko perabotan kantor di Jalan Minangkabau, Menteng Atas, Jakarta Selatan Sabtu siang. Dalam video, kondisi kepala bus menabrak bagian depan toko hingga mengalami rusak parah. Menurut salah satu korban, peristiwa bermula saat bus berbelok dari arah Manggarai menuju Jalan Minangkabau tiba-tiba menabrak 2 bangunan toko dan 1 sepeda motor.
Diduga rem bus gagal berfungsi atau mengalami remblong. Kecelakaan ini membuat bangunan toko dan satu sepeda motor rusak parah. Satu orang juga dikabarkan mengalami patah tulang dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Warga mengatakan sopir yang merupakan seorang wanita juga mengalami luka-luka. Sementara itu, akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari arah Saharjo menuju Minangkabau sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara, truk tangki pengangkut minyak kelapa sawit menabrak rumah dan 3 kendaraan. Kecelakaan terjadi akibat rem truk blong. Truk tangki yang melaju tak terkendali akhirnya terhenti usai menabrak pagar rumah warga di Jalan Lintas Sumatera Masehi, Air Batu, Asahan, Sumatera Utara. Akibat kecelakaan ini, truk mengalami ringsek berat pada bagian depan dan sopir mengalami luka. Sebelumnya, truk sempat melaju kencang dari arah turunan dan melebar ke kanan sehingga menabrak 3 kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Sementara menurut rekan pengemudi truk tangki, kecelakaan terjadi akibat truk mengalami remblong dan pengemudi tak dapat mengendalikan kendaraannya. Remnya belum, jadi tidak ada di kemari gitu. Pas di turunan ya Pak? Ya, turunan itulah dia mulai rem belum. Nggak ada korban ya Pak? Nggak ada. Bapak inilah luka-luka Pak? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Angin kencang merobohkan rumah seorang petani di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, aliran listrik juga terputus. Angin kencang menyisakan duka bagi Amiruddin, seorang petani yang tinggal rumah panggung di lingkungan Bungang, Baado, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Binamun, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Rumah milik Amiruddin yang lama ia tinggali bersama keluarganya rata dengan tanah setelah dihantam terjangan angin yang sangat kencang. Amiruddin berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah dan pusat. Kalau yang Amiruddin kerugian kurang lebih 30 juta. Saya sebagai Kepala Lingkungan Bungang Baado siap menyampaikan kepada pemerintah setempat, khususnya Pak Dandim, Kapolres, Pak Bupati untuk membantu saya di wilayah Kelurahan Panaikang. Tak hanya merobohkan rumah, akibat angin kencang, aliran listrik juga terputus di daerah tersebut. Tidak ada korban jiwa, kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaing Mamo, iNews melaporkan.